Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Fajar Prawira dan di video kali ini saya akan menjelaskan 3 prinsip universal seorang trader gitu. Yang pertama ada mind, lalu ada money, dan yang ketiga ada metode. Nah, 3 prinsip ini adalah 3 prinsip yang saya jalani dari pertama saya mengenal dunia trading forex sampai sekarang setelah saya memiliki sistem trading. Nah, apa yang harus kita pertama mulai? Apakah mind, apakah money, atau metode? Dan yang paling saya amati, saya analisa dari ketiga itu, yang pertama yang menjadi dasar bagi Anda semuanya yang ingin belajar trading forex yaitu dari mulai mindset. Jadi bagaimana mengatur pola pikir kita baik psikologi dan mindset yang pastinya positif dan realistis di dalam kita mengatur sistem bisnis trading forex ini. Nah, ini jelas adalah awal yang bagus untuk Anda yang nonton video ini, karena di video pertama ini saya akan menjelaskan psikologi dan mindset atau mind ya. Bagaimana mengatur psikologi dan mindset yang tepat untuk seorang trader profesional. Ini akan saya jelaskan. Nah, sebelum saya memulai ke pembahasan, sebelum saya memulai ke konsep dasar mindnya, saya akan memberikan sebuah kutipan yang menarik dari salah satu trader sukses ya, asal Amerika Serikat. Nah, rahasia untuk sukses trading adalah disiplin emosi. Seandainya kecerdasan adalah kuncinya, maka akan ada lebih banyak orang yang menghasilkan uang dari trading. Ini kutipannya cukup menarik menurut saya, karena di mana beliau menyatakan bahwa disiplin emosi menjadi salah satu kunci atau menjadi satu-satunya kunci ya. Karena jika kecerdasan menjadi alasannya, maka akan lebih banyak orang yang menghasilkan uang dari trading. Beliau adalah Victor Sperandeo, trader asal Amerika Serikat yang sukses profit 300% saat memprediksi market crash ya, tahun 1987. Oke. Mengapa psikologi itu penting? Karena jika Anda gagal dalam aspek psikologis, kemungkinan besar Anda akan gagal mengelola resiko. Dan jika Anda gagal dalam aspek psikologis dan gagal mengelola resiko, maka analisa teknikal, fundamental, apapun ya, menjadi tidak berguna sama sekali. Dan jadi, berhasil tidaknya Anda di dunia trading forex terutamanya ditentukan oleh aspek psikologis. Nah, ini yang akan saya bahas ke depan mengenai mind, money, dan juga metode. Yang dimana kita lihat posisi mind ini paling atas atau paling besar ya, paling besar pengaruhnya terhadap seorang trader profesional gitu. Mind ya. Yang kedua money dan juga metode. Nah, ini video pertama saya akan menjelaskan mind ya. Oke, saya berikan fakta seorang trader bahwa ada 90% trader itu gagal ya. Trader gagal. Dan 10% trader yang sukses. Yang dimana hasil riset saya, kegagalan seorang trader ada 90% ini, atau seorang trader yang jumlahnya 90% ini adalah trader yang tidak menggunakan mindset dan psikologis yang jelas. Dan di mana 10% lainnya atau trader sukses 10% lainnya ini adalah trader yang menggunakan psikologis dan mindset yang sangat jelas tentunya. Nah, Anda yang baru ingin memulai, saya rasa cocok banget untuk Anda menonton video ini, karena ini adalah fakta. Dan Anda bisa menjadi 10% dari jumlah trader di dunia. Yang dimana 10% di sini Anda akan menjadi seorang trader yang sukses. Oke. Nah, ini adalah awal dari segalanya.
ini adalah awal dari segalanya ya, yang dimana ekspektasi adalah elemen pertama yang harus benar dalam psikologi trading. Ekspektasi ini menentukan motivasi yang pada akhirnya menentukan perilaku Anda di market. Jadi awal dari segalanya ini adalah ekspektasi. Ekspektasi Anda jelas ya. Dan tanpa ekspektasi yang realistis, sulit bagi trader atau Anda khususnya untuk memiliki mindset psikologis yang benar. Dan tanpa mindset psikologis yang benar, mustahil trader atau Anda bisa profitable secara konsisten. Jadi awal dari segalanya adalah ekspektasi yang realistis. Gitu. Nah, saya kasih contoh atau saya kasih berikan analogi gitu. Ada yang namanya bahan bakar market. Nah, saya simpulkan di sini ada trader A, B, dan C. Yang dimana trader A memiliki ekspektasi per bulan sebesar 1000%. Sebulan ya, ekspektasinya dia bisa mendapatkan 1000% gitu dalam satu bulan. Dengan meresikokan trade atau meresikokan 25% per trade gitu. Nah, jika kita hitung dengan resiko 25% per trade dalam satu bulan, dia bisa 7 kali MC ya. Itu. Setelah satu bulan dia 7 kali MC itu. Selama satu bulan 7 kali MC. Karena apa? Ekspektasinya ini sangat jelas ngawur lah istilahnya. Lalu yang trader B yang kedua, dia memiliki ekspektasi per bulan sebesar 100%. Sebulan saya harus profit atau untung 100%. Dengan cara meresikokan setiap trade itu 15% gitu. Dia meresikokan 15% setiap trade. Nah, jika dihitung dia dalam 3 bulan dia harus 5 kali MC. Nah, baru dapat 100%. Dan yang ketiga, trader C ini mungkin juga Bapak Ibu sebagian ada di sini ya. Dia memiliki ekspektasi per bulan 50% gitu. Dengan meresikokan 10% per trade. Ini waktunya cukup lama, 6 bulan. Tapi ya dia juga setelah 6 bulan dia juga MC 3 kali selama 6 bulan. Para trader tidak realistis ini selalu datang silih berganti, seakan tidak pernah habis untuk menjadi bahan bakar market yang menjaga dapur industri forex retail tetap menyala gitu. Nah, yang kedua, trader tidak realistis ini juga selalu menyalahkan market, broker atau pihak lain sebagai penyebab kerugian mereka. Padahal dia tidak sadar awal mulanya tidak memiliki ekspektasi yang realistis. Jadi awal dari semuanya ini adalah ekspektasi yang harus realistis gitu. Karena di dunia trading forex ini semakin besar target yang akan kita capai, itu semakin besar juga pengembaliannya. Nah, kalau saya itu dalam satu bulan ekspektasi saya dapat 5-10% aja itu udah lumayan cukup bagi saya. Itu sudah saya hitung termasuk ke dalam ekspektasi yang realistis jika saya lakukan trading selama 1 bulan. Nah, saran saya ya, khususnya bagi Anda trader pemula, ini saran saya, jangan rela menjadi bahan bakar market. Setuju nggak? Ya. Karena bahan bakar market itu cuman menjaga bahwa bahan bakar market yang menjaga dapur industri forex retail tetap mengepul. Jadi 1 bulan deposit lalu MC, deposit 3 bulan kemudiannya lalu MC, 6 bulan kemudian lalu MC. Itu cuman menjaga dapur industri forex retail tetap menyala gitu. Orang-orang seperti itu atau trader yang tidak memiliki ekspektasi realistis. Oke. Saya akan membagikan 6 aspek bagaimana kita mengatur psikologi dan mindset kita agar bisa menjadi seorang trader profesional. Oke. Ini
mindset dan psikologi Anda akan terbuka di sini karena ini saya jelaskan secara detail ya. Nah, yang pertama, ingin cepat kaya gitu atau ingin kaya dalam satu malam. Nih, ini mindset ya. Ingin cepat kaya gitu, bahwa trading forex itu bisa membuat kaya dalam satu malam. Oke. Nah, jika Anda berpikir bisa mengalami kebebasan finansial setelah beberapa bulan trading forex, Anda salah besar. Yang kedua, jika Anda baru mulai trading forex dan telah profitable di akun demo, lalu Anda berpikir bisa keluar dari pekerjaan Anda juga salah besar. Penghasilan besar di forex tidak didapatkan dengan cara mengambil resiko atau profit yang besar dalam sekejap. Namun, dengan sabar membangun profit kecil yang memiliki efek bola salju dalam jangka waktu panjang yang akan melipat gandakan modal Anda. Nah, saya paling setuju dengan poin nomor 3 ya. Penghasilan besar di forex tidak bisa didapatkan dengan cara mengambil resiko atau profit yang besar dalam sekejap. Itu nggak bisa. Tapi dengan sabar membangun profit kecil yang memiliki efek bola salju. Bola salju kan semakin menggelinding jauh semakin besar gitu. Tapi di proses penggelindingan itu juga membutuhkan waktu gitu yang panjang gitu. Nah, saya kasih contoh analogi seperti ini ya. Kita lihat di sini, misalkan anggaplah ini adalah 1 tahun Anda melakukan trading gitu, atau 1 tahun Anda ada di industri trading forex tentunya ya misalkan. Nah, tahun kedua itu Anda harus memiliki peningkatan gitu. Dari modal 1.000 misalkan, Anda harus bisa melipat gandakan meskipun pelan-pelan gitu. Tahun kedua pelan-pelan, tahun ketiga pelan-pelan juga. Nah, di tahun keempat itu Anda pasti bisa merasakan kelipatannya gitu. Anda bisa merasakan, oh modal saya dari 1.000 bisa menjadi 4.000 atau bisa menjadi 5.000. Nah, itu pasti bisa Anda rasakan gitu, bahwa ternyata trading forex itu menguntungkan gitu. Tentunya dengan kesabaran. Kita membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang ya. Seperti itu. Oke, yang kedua, takut rugi. Nah, Anda tidak akan pernah berhasil jika punya mentalitas seperti ini. Nah, caranya sediakan dana khusus di luar kebutuhan Anda yang memang sudah Anda relakan untuk trading gitu, atau Anda relakan untuk MC atau untuk habis. Dana khusus ya di luar kebutuhan Anda. Jadi jangan ambil misalkan uang dari kebutuhan premier atau kebutuhan sehari-hari Anda gunakan untuk trading. Nah, ketika habis kan repot ya. Jangan. Lalu Anda tidak harus mulai dengan dana besar. Dengan dana yang terbatas, Anda tetap bisa melipat gandakan modal Anda asalkan punya sistem trading dan money management yang baik dan setia pada proses ya. Itu. Jadi tidak harus dengan dana yang besar. Dengan dana terbatas pun itu bisa gitu. Anda melipat gandakan modal Anda asalkan punya sistem trading dan money management yang baik gitu. Dan kuncinya adalah setia pada proses. Oke, yang keempat, ini faktanya ya, kerugian adalah bagian dari trading. Latihlah emosi Anda agar bisa menghadapi kerugian gitu. Nah, kalau takut rugi ya gak bisa ya, karena kerugian adalah bagian dari trading. Nah, misalkan, aduh tapi saya takut rugi, latihlah. Itu kan emosi ya sebetulnya. Karena dalam bisnis apapun menurut saya pasti ada untung dan juga rugi. Nah, tapi kalau ada perasaan takut itu kan emosi ya. Itu harus Anda latih gitu, agar biasa menghadapi kerugian. Oke, yang ketiga, takut kehilangan kesempatan profit. Ini sering lah ya. Anda yang udah mulai trading pasti sering gitu. Seringkali trader melanggar aturan sendiri karena takut kehilangan kesempatan. Ya. Waduh, entry gue gak kena nih. Padahal XAU USD terbang tuh. Sering kan?
Nah, akhirnya seperti inilah, atau akhirnya tradingnya akan tanpa plan gitu, tanpa arah yang jelas gitu, karena kehilangan kesempatan. Jadi tradingnya itu asal buy sell gitu. Nah, trading seperti ini lebih mendorong faktor emosi jangka pendek gitu. Trading seperti ini lebih mendorong faktor emosi jangka pendek, takut, serakah itu ya, dengan mengabaikan disiplin dan konsistensi jangka panjang. Padahal kalau dipikir ya, misalkan kita kehilangan kesempatan pada jam ini. Nah, waduh, entry gue nggak kena nih, padahal XOUSD terbang tuh. Itu kan emosi jangka pendek gitu, karena kita takut, kita serakah, takut kehilangan momen. Tapi ketika kita berpikir jangka panjang, itu pasti bahwa momen itu akan datang lagi dan datang lagi. Nah, faktanya Anda pasti akan kehilangan kesempatan profit, cepat atau lambat. Tapi Anda juga harus terima itu sebagai hal yang wajar pada market. Dan juga di lain pihak, kesempatan itu akan selalu ada gitu. Kesempatan itu akan selalu ada. Anda tidak akan pernah kehabisan kesempatan di market jika tidak perlu takut kehilangan kesempatan, gitu ya. Jadi kesempatan itu akan selalu ada gitu. Mau kemana sih entry gitu? Besok juga bisa, lusa juga bisa, malam juga bisa misalkan. Jangan takut ya, karena Anda tidak akan pernah kehabisan kesempatan di market. Jadi ya tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut kehilangan kesempatan. Yang keempat, analisa teknikal tidak bisa meramal masa depan. Setuju ya? Kalau bisa meramal ya saya analisa sekarang, mungkin saya udah siapkan risk yang besar agar bisa dapat profit yang besar juga. Bahwa analisa teknikal tidak bisa meramal masa depan ya. Analisa teknikal hanya berfungsi memperbesar probabilitas pada serangkaian trade dalam jangka waktu yang panjang. Ini jangka waktu yang panjang gitu. Itu pun hanya berfungsi memperbesar probabilitas gitu. Artinya ya nggak bisa ya kita ramal gitu. Nah, hasil probabilitas itu tidak bisa diramal, jelas. Urutannya acak dan tidak memiliki pola. Nah, kalau misalkan urutannya teratur nih, lalu memiliki pola, misalkan harga dari 1000 akan ke 1500 lalu ke 1700. Nah, kalau memiliki pola dan urutan pasti ya saya akan mengikuti analisa teknikal gitu. Nah, misal katakanlah pola rising wedge punya akurasi 65%. Dalam 100 kali kemunculannya di market, kita tidak bisa tahu pada kemunculan keberapa saja pola ini berhasil atau gagal. Ya. Misalkan pola rising wedge punya akurasi 65%. Nah, dalam 100 kali kemunculannya nih, dalam 1 bulan misalkan ada 100 nih. Kita tidak bisa tahu ya pada kemunculan keberapa pola ini berhasil ataupun gagal. Jadi, jangan meresikokan terlalu banyak karena kita over PD gitu, over confidence gitu, terlalu percaya diri ya dengan analisa teknikal. Nah, jika Anda terlalu percaya diri ya dengan analisa teknikal, ya Anda akan jadi bahan bakar market yang tadi ya, yang di awal gitu. Jangan over PD. Oke, yang kelima, buanglah pikiran harus profit. Ini setuju ya? Buanglah pikiran harus profit gitu. Jika Anda berharap setiap trade itu harus profit, Anda akan jatuh ke dalam jebakan semu setiap kali Anda trading. Nah, jika sudah begitu ya mental Anda mudah ambruk gitu. Karena Anda tidak bisa menerima kerugian. Karena pikiran Anda ketika Anda trade itu gimana caranya Anda harus profit gitu. Nah, itu adalah jebakan sebetulnya ya. Karena jika sudah begitu, mental Anda mudah ambruk gitu karena Anda tidak bisa menerima kerugian. Tapi ketika Anda rugi, jelas mental Anda pasti akan down lah. Trading adalah soal probabilitas, bukan kepastian. Ya. Bukan kepastian, catat. Terimalah realita bahwa untuk setiap trade Anda bisa profit dan juga bisa loss. Ini jelas. Setiap trade itu Anda harus bisa menerima bahwa
Anda bisa profit dan juga Anda bisa loss gitu. Jangan balas dendam, merasa harus menutupi kerugian trading saat itu juga. Jadi misalkan Anda terjadi atau Anda transaksi beruntun dan semuanya misalkan loss, rugi. Nah, ketika terjadi seperti itu, Anda malah balas dendam gitu dengan melakukan transaksi lagi. Gimana caranya saya harus profit? Ya, saya entry lagi untuk menutup loss yang tadi gitu. Itu jangan ya, jangan balas dendam. Oke, yang keenam, eksekusi tanpa emosi. Nah, ini mungkin tahapnya udah lebih naik ya. Eksekusi tanpa emosi gitu. Anda yang sudah trading, ini cocok nih. Keputusan trading harus didasarkan pada sistem yang sudah ada. Jadi artinya ketika Anda memiliki sistem trading, ya percayakan gitu keputusan Anda untuk transaksi itu pada sistem trading Anda. Misalkan sekarang sell, ya sell. Jangan sistem trading Anda mengatakan Anda harus sell tapi Anda melakukan transaksi berlawanan atau membeli gitu. Harusnya Anda menjual, Anda membeli. Jangan ya. Nah, ataupun dalam sistem trading Anda itu tidak ada keputusan untuk Anda lakukan entry, tapi karena emosi, meskipun itu tidak ada momen gitu ya pada sistem trading Anda, karena emosi Anda lakukan transaksi. Nah, itu adalah hal yang salah. Lalu jangan over PD, jangan over confidence gitu setelah beberapa profit beruntun. Misalkan ya 1, 2, 3 profit, waduh seneng ya 3 kali profit sehari gitu. Sehingga mulai serakah dan menaikkan resiko trading. Karena saking senangnya nih 3 kali profit dalam satu hari, saya naikin aja nih resikonya. Taruhlah misalkan saya gunakan besaran lot asalnya 1, karena profit nih ketiga kalinya, ya saya naikkan menjadi 5. Itu adalah hal yang salah juga. Nah, jangan takut setelah beberapa kali loss beruntun sehingga ragu masuk market ataupun terlalu cepat mengambil profit. Nah, ini kebalikannya ya. Jangan takut setelah beberapa kali loss beruntun. Misalkan Anda loss 3 kali loss, 1, 2, 3 loss misalkan. Nah, Anda menjadi takut kan? Aduh, loss terus nih. Tapi ketika ada momen lagi pada sistem trading Anda ya, ternyata memberikan konfirmasi untuk trading lagi nih. Karena Anda sudah mendapatkan rasa takut sebelumnya sudah loss beruntun. Nah, makanya Anda ragu untuk masuk market gitu. Karena ya 3 kali aja tadi udah loss, itu menjadi ragu ya. Ataupun terlalu cepat mengambil profit. Gini, 3 kali loss misalnya Anda beruntun, lalu keempatnya Anda transaksi lagi, buy misalkan, harga naik. Nah, Anda cepat-cepat ambil tuh profit, tiba-tiba Anda close profit karena takut gitu. Jangan juga. Nah, saya rasa ketika Anda terjadi itu semua, gunakan mentalitas akun demo gitu. Yang bagaimana ketika kita memperlakukan akun demo, pasti kita akan lebih percaya diri gitu. Percaya diri ya, jangan over, tapi percaya diri. Jadi ketika terjadi loss atau apapun, itu kita tidak akan memiliki ketakutan atau keraguan untuk entry berikutnya gitu. Gunakan mentalitas akun demo, kawan-kawan semuanya. Oke. Kunci sukses seorang trader profesional menurut saya, yang pertama adalah psikologi dan mindset. Ini jelas ya. Makanya saya saya ciptakan video ini di awal channel saya gitu. Karena psikologi dan mindset ini sangat penting untuk Anda ya. Nah, bagaimana cara mengatur psikologi dan mindset yang benar? Misalkan ya, salah satunya bisa dengan interaksi. Ketika kita trading dengan interaksi, kita memiliki kawan, kelompok, komunitas apapun. Ketika kita tradingnya dengan interaksi, pasti kita mendapatkan psikologi dan mindset yang sangat terbuka gitu. Artinya ketika kita salah arah nih, misalkan kita trading buy, ternyata loss. Ketika kita punya interaksi, kita punya kawan, punya kelompok, komunitas apapun, itu pasti kita bisa
meminta saran, pendapat, atau misalkan bagaimana nih caranya untuk menghadapi kondisi seperti ini. Itu cara melatih psikologi dan mindset. Nah, yang kedua, Anda harus punya sistem trading yang baik. Artinya yang baik itu sudah bisa teruji lah istilahnya. Terbukti bisa mendapatkan profit sekian persen misalkan dalam 1 bulan. Yang penting realistis. Nah, ciptakan sistem trading yang sudah terbukti profitable. Ini satu-satunya ya. Ketika kita punya sistem trading ya harus yang profitable. Nah, kalau nggak profitable ya buat apa? Buat apa kita lakukan entry buy sell, mengatur lot sekian? Pada akhirnya nggak profitable. Itu ya. Lalu yang ketiga, money management yang sesuai. Artinya sesuai pada modal berapapun, kita harus atur money management ini dengan bijak gitu, dengan sebaik mungkin. Ya, dengan memanfaatkan risk dan reward yang sesuai gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah create well. Ketika kita sudah memenuhi ini, kita sudah bisa atur psikologi dan mindset kita, lalu kita punya sistem trading yang bagus juga, lalu kita bisa memanage modal atau money yang kita punya. Nah, ini udah baik saya rasa ya, udah sempurna lah istilahnya. Dan kita bisa create well gitu. Bagaimana caranya ya? Saya harus menciptakan ini dengan konsisten dan disiplin gitu. Bagaimana cara saya melakukan ini dengan konsisten dan disiplin? Gitu ya. Oke. Dan itu saja ya. Itu adalah dasar dari mindset dan psikologi. Itu juga adalah awal gitu. Awal yang harus betul-betul Anda pelajari sebelum Anda memasuki modal dan juga melatih metode tradingnya. Oke, sekian, terima kasih.